Jadi sebenarnya saya ingin memberikan somasi kepada Gus Miftah itu. Pertama, isinya adalah Gus ini harus meminta maaf langsung kepada bukan hanya orang Minang secara Indonesia, tetapi juga kepada pedagang-pedagang warung Padang yang ada di Jabodetabek, bahkan di manapun berada. Oke, pertama saya perkenalkan diri dulu bahwa saya adalah Arianto Filiang, kebetulan pengacara. Terus kedua, sebagai ketua DPC Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Keluarga Minang di Kecamatan Palmerah. Sebenarnya saya sungguh prihatin tadinya apa yang menjadi statement dari Gus Miftah terhadap menyampaikan sejak kapan rendang punya agama. Itu saya sebenarnya tadinya saya fan berat sama beliau. Setelah beliau berkata itu, saya udah tidak simpati lagi. Sudah nggak hilang rasa simpati saya, hilang rasa yang tadinya saya kagumi menjadi sebuah pertanyaan buat saya. Kan mereka tahu seharusnya rendang itu kan adalah produk dari Minang, itu udah mendunia, dan itu rendang pun udah diakui dunia bahwa rempah-rempahnya atau asal-muasalnya itu dari Minang. Ya, kita tahu Minang itu adalah mayoritas Muslim karena adat bersandi sara bersandi kitabullah, seperti itu. Setelah rendang itu diimplementasikan menjadi makanan nasional dan banyak orang Minang dan orang Padang itu membuka warung Padang, baik itu skala kelas atas, baik kelas menengah ke bawah. Rendang salah satu masakan mereka, termasuk masakan gulai-gulayan dan berbagai macam paduan cita rasa seperti itu. Namun setelah adanya oknum yang membawa-bawa nama Minang dalam masakan mereka, tetapi itu babi, otomatis itu haram ya. Itu yang menjadi keberatan kami orang Minang. Kenapa? Dia bukan orang Padang. Yang membuat itu bukan orang Padang, apalagi kan dia tidak tahu cita rasa Padang itu seperti apa, filosofi Padang itu seperti apa. Karena orang Padang membuka warung Padang itu secara identik, mereka membuat kata-kata masakan Padang ya identik juga dengan cita rasa Minang. Karena kalau orang Padang otomatis yang masak itu pasti orang Minang, seperti itu. Tetapi berjalannya waktu, sekarang banyak sekali warung Padang yang bukan orang Minang yang masak, tetapi dia menyebut itu masakan Padang dan itu menjadi produk dia. Sebenarnya saya sudah dari dulu keberatan, dan kita telah membuat yang namanya stiker bahwa ada ketentuannya, masakan-masakan Padang yang yang ciri khas Minang itu harus pertama yang masaknya orang Padang, kedua yang pertama itu halal, yang kedua adalah yang masaknya itu harus orang Padang. Nah, hubungannya dengan pernyataan Gus ini adalah dengan tidak ada rasa mengertinya tentang filosofi masakan Padang dengan kultur Minang,
Itu yang sangat disayangkan, sehingga Gus ini seperti membiarkan, ya harusnya kan dia seorang muslim membela, dan ini kayak dibiarkan sehingga tadinya di Jakarta saja ada ribuan masa warung Minang, itu gara-gara nasi Padang babi ambo dan ada statement-statement yang menyudutkan masakan Padang, sehingga itu omsetnya menurun sekali, dan kasihan warung-warung Padang menengah ke bawah itu. Nah, kita udah berbicara sama pemilik warung Padang yang skala menengah ke bawah. Mereka merosot penjualannya gara-gara isu-isu babi ambo ini, walaupun itu bukan orang Padang yang menjualnya. Nah, seharusnya Gus Miftah itu tidak memberikan statement yang berbagai macam penafsiran, sehingga itu penafsirannya sangat ambigu sekali seperti itu. Maka dengan ditambah oleh statement Gus Miftah, saya yang tadinya mengikuti pengajian beliau di YouTube atau kalau ada acara-acara dia yang bawa, sekarang saya jadi malas jadinya. Tidak ada rasa empatinya terhadap warung-warung Padang orang Minang yang menengah ke bawah yang akan berdampak dengan pernyataannya dia. Banyak juga orang Padang yang suka mengikuti pengajian dia, sehingga antar kami itu kok begini, yang tadinya kita idolakan, yang tadinya kita anggap baik karena pernah mualafkan artis, pernah ke tempat-tempat hiburan untuk memberikan pengajian, dan sekarang jadi simpati itu hilang. Satu persatu kita jadi tidak simpati lagi. Udah kecewa dengan pernyataan tersebut. Nah, ini kan dampaknya jelas bahwa dengan pernyataan-pernyataan ini, apalagi ini orang bukan orang Padang, tetapi dia buka nasi Padang dan menyatakan itu nasi Padang ciri khas dia. Nah, itu kan udah bentuk kebohongan publik lah istilahnya. Dia bukan orang Padang, dan kita lihat dia, kalau kita telusuri, dia bukan orang Sumatera juga, seperti maksudnya orang Melayu juga. Nah, saya sungguh prihatin dengan keadaan ini. Meskipun udah terlanjur, dengan kejadian ini kita lihat akhirnya bermunculan makanan yang produk babi semua. Ini kan gara-gara terbongkarnya babi ambo, makanya muncullah makanan babi, dan muncul juga orang-orang yang pernah makan tetapi tidak tahu itu adalah babi, nasi goreng babi apa, dia nggak tahu karena udah telanjur makan, dan ada penyesalan bagi diri dia kenapa pihak restoran tidak memberitahu ini adalah kandungan babi seperti itu. Nah, efeknya dari pembahasan Gus Miftah ini adalah ini berdampak dalam jual belinya warung-warung Padang yang menurun, karena tidak ada pembelaan dari beliau, karena beliau adalah tokoh masyarakat, dia adalah ustadz, tokoh agama. Seharusnya sesuai agama Islam, ya dia berbicara sesuai dengan historis, sesuai dengan sejarah asal muasal. Ini tidak, ini kita sayangkan. Sebenarnya ketika Gus Miftah itu menyampaikan itu, jujur saya pribadi, saya sangat kecewa sekali, karena ini merugikan ribuan warung Padang yang ada di Jabodetabek, bahkan di seluruh Indonesia. Karena
kemanapun tour guide atau masyarakat Muslim melancong itu untuk mencari makanan halal itu rata-rata mereka mencari di warung Padang. Sekarang itu gara-gara statement-statement yang tidak ada dasarnya itu membuat penurunan terhadap jual beli warung Padang yang ada di Jabodetabek, bahkan ada di semua wilayah seperti itu. Makanya saya ketika itu rencananya akan somasi Gofifta. Saya somasi tadi rencananya mau saya somasi dan kita minta kerugian atas apa yang menjadi komentar beliau bahwa rendang sejak kapan rendang punya agama. Ya memang tidak memasukin unsur itu, tetapi kan ada hati orang terluka. Kita di sini hidup bermasyarakat, kita orang timur, harusnya kita menghargai kultur adat yang menjadi ketetapan atau ketentuan bermasyarakat, baik itu diimplementasikan dalam aturan bermasyarakat maupun diimplementasikan dalam bentuk makanan. Itu kan semua daerah kan punya ciri khasnya masing-masing makanannya, dan kita tidak pernah menyinggung itu, mau enak atau tidak pernah kita singgung. Seperti itu. Jadi sebenarnya saya ingin memberikan somasi kepada Gus Miftah itu. Pertama, isinya adalah Gus ini harus meminta maaf langsung kepada bukan hanya orang Minang secara Indonesia, tetapi juga kepada pedagang-pedagang warung Padang yang ada di Jabodetabek, bahkan di manapun berada. Lebih dekatnya dia harus datang ke warung-warung itu, tanya berpengaruh tidak pernyataan beliau itu terhadap jual beli nasi Padang di sana. Karena orang ketakutan, jangan-jangan itu dagingnya gimana, benar atau tidak. Nah, kita udah klarifikasi bahwa orang yang membuat babi ambo itu bukan orang Padang, itu bukan orang Padang. Jangan-jangan dugaan kita dia ingin menjatuhkan warung Padang. Selama ini kan yang eksistensi dalam kuliner memang nasi Padang. Siapapun menikmati itu seperti itu. Jangan-jangan dia ingin menjatuhkan eksistensi nasi Padang. Karena seperti kita ketahui, semua orang masuk di dalam itu, mau muslim, non muslim tetap makan itu, karena itu tidak ada unsur non halalnya. Makanya masuk semua lini di situ. Standby nomor satu lah kalau untuk kulinernya. Seperti itu. Nah, sekarang kan jadi masalah ketika ada statement seperti ini, akhirnya daya belinya jadi menurun. Itu kan merugikan ribuan pedagang nasi Padang. Saya juga sedih itu. Makanya kemarin itu mau saya somasi 3 miliar itu Gus Miftah. Ya, dasarnya apa? Ada ribuan nasi Padang loh di Jabodetabek yang mengalami penurunan. Mengalami penurunan bukan di sini saja, di semua tempat, semua wilayah. Kasihan orang yang dagang nasi Padangnya hanya bisa ke siapa saya mengadu, nggak berani dia berbicara. Maka kita sebagai organisasi ya kita mengambil alih. Yang pertama itu udah dilaporkan di Polda Metro Jaya, pembuatnya, meskipun itu dibuat oleh orang alasannya sudah ditutup kan, itu alasan kenapa masih template-nya masih ada. Itu alasan, ya terserah dia mau alasan seperti apa. Dan kedua, Gus Miftah ini kan melempar bola panas, seakan-akan dia tidak mengklarifikasi, tapi malah sengaja memercikan api. Makanya saya mau somasi, kalau dalam 7 hari dia tidak minta maaf ke warung-warung Padang, ya kita akan coba untuk menggait mereka untuk membayar ganti rugi 3 miliar kita minta. Karena apa? Kali-kalinya kan jelas tuh ada ribuan warung Padang yang ada di Jabodetabek yang mengalami penurunan jual beli gara-gara statement mereka. Meskipun dia tidak secara spesifik untuk menyampaikan, tapi kan arahnya kita udah tahu. Kita datangin aja ahli bahasa
Karena ini kan lagi rame-ramenya bahas nasi Padang, ya arahnya pasti ke situ gitu. Ia meminta maaf langsung kepada warung Padang yang ada di Jabotabek, dan terutama minta maaf ke kita sebagai yang komplain, yaitu Arianto DPC IKM Palmerah, seperti itu.